Jadi kemarin Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah merekomendasikan 13 rekomendasi ya, Dok. Di sana Ya, disebutkan kalau pembelajaran tatap muka IDAI mendukung pelaksanaan ini, tapi di waktu dan tempat yang tepat. Maksudnya seperti apa nih, Dok? kita kan sudah hampir 2 tahun eh, mengalami pandemi ya. Anak-anak juga mungkin sudah bosan, orang tuanya juga bosan, belajar di rumah via daring ya. Kami sangat memahami kondisi tersebut ya. Eh, Namun betapapun demikian, eh, bagi kami kesehatan anak itu merupakan prioritas nomor 1 ya. Kalau kita lihat pasca liburan Natal dan Tahun Baru, ini kan biasanya diikuti oleh lonjakan kasus COVID ya. Yang sudah-sudah kalau habis liburan, apalagi ini tidak ada penyekatan ya, orang bebas ke sana sini, biasanya akan ada lonjakan kasus. Nah, eh, pada waktu-waktu seperti ini, apalagi untuk kelompok usia 6 sampai 11 tahun yang vaksinasinya baru 1 kali ya, ini menurut kami belum aman untuk dilakukan pembelajaran tatap muka ya. Karena berdasarkan teori imunologi ya, vaksinasi itu bisa dikatakan cukup aman apabila sudah diberikan 2 dosis dan dengan jarak 2 minggu pasca dosis kedua. Ya. Sebetulnya kalau kita bisa menunggu sampai Februari ya, anak-anak sudah mendapatkan vaksinasi lengkap 2 dosis, itu kita bisa berharap lebih aman untuk anak-anak itu bisa masuk sekolah PTM. Kalau dari IDAI sendiri kan kemarin memang memberikan rekomendasinya itu yang boleh melaksanakan PTM 100% itu di umur 12 sampai 18 tahun, sedangkan 6 sampai 11 itu 50% dan sisanya yang di bawah 6 tahun itu tidak direkomendasikan ya, Dok. Ini kira-kira kalau dari IDAI sendiri kenapa gitu mengeluarkan rekomendasi seperti itu? Apakah ini dilihat dari tingkat risikonya gitu, Dok, dari segi umur gitu? Pertimbangannya terutama karena pada anak usia 6 sampai 11 tahun kan memang baru 1 kali vaksinasi ya. Jadi kami pada saat anak itu baru 1 kali vaksinasi, memang rekomendasinya adalah PTM 50% ya, atau hybrid ya. 50% daring, 50% luring dengan tetap protokol kesehatan. Ini dengan catatan memang penambahan kasusnya rendah dan tidak ada transmisi Omikron lokal ya. Nah, nanti ketika keadaannya berubah, itu kami tetap merekomendasikan, namun hybridnya outdoor. Ya, outdoor. Outdoor ini diharapkan bisa lebih aman bagi anak-anak, karena dengan outdoor ini ventilasinya terbuka, ya, sirkulasi udaranya bagus, dan ini kalau kita lihat karakter virus Omikron ini kan sangat-sangat menular ya, jauh lebih menular dibandingkan varian Delta. Padahal varian Delta itu juga sudah sangat menular ya. Jadi ketika ada transmisi lokal virus varian Omikron ini sudah ditemukan, maka pilihan pembelajaran di luar atau outdoor ini menjadi salah satu pilihan ya, terutama pada anak-anak yang vaksinasinya belum lengkap, pada anak usia 6 sampai 11 tahun. Nah, kalau anak di bawah itu kami tetap belum merekomendasikan karena memang belum kebagian vaksinasinya ya. Jadi ini masih riskan dari sisi teori imunitasnya ya. Dok, kalau di bawah 6 tahun itu kan IDAI sebenarnya tidak merekomendasikan, tapi Pemprov DKI mengatakan kalau ini dibiarkan, maksudnya dibiarkan belajarnya jarak jauh terus akan menghambat pembelajaran gitu, Dok. Jadi akan kesulitan mengajar ketertinggalan pembelajaran selama pandemi 2 tahun terakhir ini. Nah, kalau dari IDAI sendiri tuh memandangnya seperti apa, Dok? Ada tanggapan seperti itu dari Pemprov DKI? Ya betul, bahwa kami sangat mendukung ya bahwa
pendidikan pada anak-anak itu adalah salah satu hal yang penting ya, karena anak ini kan aset bangsa ya. Kita lihat banyak sekali kemunduran-kemunduran dengan adanya pembelajaran online ini. Namun demikian ya, bagi kami kesehatan anak itu tetap menjadi prioritas utama, baru kemudian kebutuhan akan pendidikannya. Jadi ketika anak itu belum kita bisa pastikan aman dari sisi kesehatannya, maka pendidikan ini harus kemudian disiasati agar supaya format pendidikan ini bisa tetap ya memberikan pembelajaran pada anak dengan modifikasi-modifikasi. Ya, misalkan pembelajaran online baik itu sinkron maupun asinkron ya, dengan penugasan-penugasan tentu saja bukan memindahkan kelas ke laptop ya, bukan ya. Karena kan pembelajaran pada anak itu banyak ya, apalagi anak-anak kecil itu bisa belajar mengeksplorasi alam ya, belajar binatang, belajar apa dengan format-format pembelajaran online. Nah, ini memang butuh kreativitas ya dari orang tua maupun dari guru-gurunya. Jadi bentuk pembelajaran yang aman itu mesti dicarikan ya oleh baik pihak sekolah maupun pihak orang tua ya ketika anak-anak itu belum waktunya mendapatkan vaksinasi. Mudah-mudahan ke depan kalau sudah di bawah 6 tahun itu juga sudah diberikan vaksinasi ya, ini insya Allah bisa lebih nyaman dan aman bagi semua orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya. Ya. Baik, Dok, ini menyinggung soal Omikron yang tadi sempat disebut sama Dokter Piprim ya. Kalau melihat kondisi yang sekarang terjadi, ini kan terus mengalami peningkatan ya dok, kalau kasus Omikron ya. Ini sangat mengancam nggak sih dok? Karena kan bisa dibilang Omikronnya naik, tapi PTM 100% gitu. Ya justru itu, justru itu kami mengeluarkan rekomendasi IDAI yang tanggal 2 Januari itu salah satunya juga mempertimbangkan hal itu ya. Pasca liburan panjang, kemudian Omikron naik kasusnya, kemudian kita malah euforia memasukkan anak-anak yang belum vaksinasi lengkap itu ke sekolah ya. Jadi ini kan pada prinsipnya kesehatan itu yang paling bagus adalah upaya promotif preventif ya. Jadi pencegahan ya. Jangan sampai kita sudah keburu anak-anak itu tertular banyak ya, kemudian menyebar melalui klaster-klaster di sekolah. Ini sangat-sangat tidak kita harapkan ya. Karena lebih susah mengatasinya, biayanya lebih mahal tentu saja dan kita tidak ingin kehilangan anak-anak itu menjadi korban COVID hanya gara-gara euforia gitu ya. Jadi saya kira hal-hal seperti ini mesti diperhatikan oleh semua pihak ya. Baik. Kalau upaya preventif sendiri, apa perlu ya dok? Ada semacam tes berkala gitu selama nanti pembelajaran berlangsung, ini kan baru 1 hari. Nanti ke depannya perlu nggak sih dok? Betul, ini mesti ada uji penapisan tiap hari bahkan, terutama pada anak dan orang tua atau guru yang mengalami gejala ya, yang mencurigakan. Jadi ini mesti ada mekanisme supaya ada testing ya, ada tracing yang betul ya, kemudian treatment yang betul ya. Jadi jangan ada dusta di antara kita ya. Nanti ada petugas sekolah atau ada guru yang kemudian sakit ya, ada demam, ada batuk pilek, kemudian tidak lapor ya, tetap mengajar. Ini tentu saja akan menciptakan bahaya ya, bahaya itu klaster sekolah ya, apalagi anak-anaknya belum vaksinasi lengkap atau pada anak-anak yang ada komorbid ya, anak-anak obesitas misalkan ya. Sekarang ini dengan era pandemi ini banyak anak yang kemudian mengalami obesitas ya. Kita tahu obesitas ini menjadi salah satu komorbid utama yang kalau terkena COVID bisa mengalami gejala COVID berat ya. Jadi saya kira ini juga upaya-upaya penting bagi kita semua ya untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemarin itu kan Pemprov DKI juga bilang kalau misalnya nanti ditemukan satu kasus, sekolah akan ditutup selama 5 hari untuk melakukan tracing ya dok. Apakah 5 hari itu waktu yang cukup? Ya saya kira tergantung kasusnya ya. Saya kira Pemprov mungkin juga sudah punya pertimbangan-pertimbangan.
Tapi Hmm. kan nggak hanya 5 hari, bisa juga ditutup selama 2 minggu, ya tergantung Oke, ya. sebaran kasusnya. Jadi saya kira ini bisa disikapi, tapi yang penting adalah Hmm. bagaimana pihak sekolah itu punya skenario terburuk apabila terjadi Hmm. lonjakan kasus yang signifikan, misalkan satu sekolah itu tertular semua. Kita harus waspada betul karena Omikron ini sangat-sangat menular. Jadi bisa jadi Oke. satu saja yang tertular dan membawa ke sekolah, itu bisa semuanya tertular, ya. Nah, ini kan, kita sangat tidak kita harapkan. Oleh karena itulah, IDAI dalam rekomendasinya memang sangat-sangat hati-hati dalam memulai PTM ini, ya. Jadi kita Hmm. tidak ingin, apa ya, udah kejadian dulu baru heboh gitu. Udah kejadian dulu menyebar ke mana-mana, baru kita heboh, nutup sekolah. Kan kasihan ya, Hmm. baru dibuka sebentar udah tutup lagi gitu. Kan lebih baik kita bertahap, kita, dengan hati-hati, dengan penuh perhitungan, seperti itu, Mbak. Sebagai orang tua, terutama yang untuk anak-anaknya yang masih di bawah 6 tahun, yang masih PAUD, TK gitu ya dok. Gimana sih kita harus bersikap gitu? Di satu sisi kan memang ada kekhawatiran akan kenaikan kasus Omikron. Lalu di sisi lain mungkin orang tua yang mengajarkan anaknya di usia PAUD, TK itu kan juga ada kesulitan ya dok dalam belajar di rumah gitu. Nah, kalau sebagai orang tua sebaiknya bagaimana kita menyikapi PTM ini dok? Jadi mungkin karena konsep pembelajarannya ada sedikit, perbedaan ya. Sebetulnya kan mengajari anak itu nggak harus dalam format sekolah formal, ya, apalagi pada anak-anak yang usia-usia Oke. muda ya, yang belum waktunya TK ya. Pembelajaran itu kan bisa dari banyak hal ya. Misalkan kita pergi ke kebun ya, kita eksplorasi satu pohon ya, pakai kaca pembesar misalkan. Terus kita suruh ngitung rumputnya ada berapa, misalkan gitu. Di satu kotak itu ada berapa hewannya. Itu saja sudah pembelajaran yang banyak buat anak-anak kita, ya. Jadi di sinilah perlunya kreativitas bagi orang tua, karena orang tua adalah pendidik awal, ya. Jangan mengandalkan guru lebih dahulu. Di awal-awal sekolah itu orang tua, dalam hal ini bapak ibunya adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Dan memberi pelajaran pada anak itu tidak melulu harus dalam bentuk sekolah formal atau sekolah online, ya. Kita dialog, kita ajak anak-anak itu berpikir, diberi pertanyaan, diberi game, diberi kuis, itu saja sudah merupakan pendidikan buat anak-anak kita, ya kan? Jadi mesti kreatif, mesti pandai mencari jenis-jenis pembelajaran bagi anak yang bisa dikerjakan oleh para orang tua. Disinilah uniknya menjadi orang tua di zaman pandemi, ya. Ya kalau kita mau diajak keluar anaknya, usahakan selalu outdoor, ya. Outdoor, jangan kumpul rame-rame, ya. Nah ini yang mungkin juga bisa sebagai solusi ya. Jadi bukan anak dikurung terus di dalam rumah ya, tetapi boleh keluar outdoor ya, ke taman, kemana ya, sambil eksplorasi alam, sambil diceritakan oleh orang tuanya, begitu. Jadi pembelajaran orang tua itu nggak melulu ya di dalam kelas gitu. Ini harus dicamkan pada Oke. orang tua. Ya banyak variasinya dan anak tetap bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang dia butuhkan untuk tumbuh dan berkembang. Dokter Piprim, terima kasih banyak udah meluangkan waktunya untuk wawancara dengan IDM Times. Semoga ini bermanfaat untuk ibu-ibu atau orang tua murid dan juga murid-murid yang saat ini sedang merasakan euforia sepertinya dok. Karena Ya. mereka bisa kembali ke sekolah lagi 100% ketemu teman-temannya ya dok ya.